Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumihi wa bi barakatihi amin. Qala wa fi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Ibni Umar radhiyallahu anhu, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, wa bidzalika ghayatul hissi ala qasril amali wa qillatir raghbati fid dunya. Hadirin jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kembali kita dapat bermajlis ilmu. Mudah-mudahan pada berkah semuanya. Amin. Kalau begini saya paham dah ada muludan saya. Padahal itu majlis yang ngajar saya. Saya bilang saya nggak bisa datang muludan karena Nurul Falah ada pengajian. Berarti saya menang, bisa ngajar. Alhamdulillah. Yang muludan ya biarin dah, yang penting kita pada ngaji ya. Semoga ada banyak manfaatnya. Berarti saya udah paham dah kalau itu dah. Udah muludan hilang aja pokoknya dah. Entah kita tanya ketuanya ntar. Wa fi wasiyati Rasulullah sallallahu. Bapak jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini masalah masih banyak angan-angan, cita-cita ingin menikmati dunia sampai lupa kepada akhirat. Di sini dijelaskan wa fi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ibni Umar radhiyallahu anhu, kepada Ibni Umar, ya, kepada anaknya Sayyidina Umar, namanya Abdullah Ibni Umar. Jadi Sayyidina Umar punya anak namanya Abdullah, cuman lebih terkenal Ibni Umar, anaknya Umar gitu, ya. Beliau kasih wasiat ini kepada, ya, Ibni Umar, anaknya Sayyidina Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau gharibun, orang yang sedang mengembara. Jadi Bapak Saudara, kita disuruh ingat tuh, jadilah engkau di dunia seperti orang yang mengembara, jalan sono, jalan sini. Aw abirus sabil, atau orang yang sedang melewati jalan. Kalau mengembara kan kagak netep, dia akan menuju satu tempat yang jadi tetap. Sama orang yang berjalan jauh, dia akan sampai ke tujuan akhirnya. Kita pun lagi berjalan ini di dunia, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, selesai dah. Ada yang 70 tahun, 75, 80, 40, 30 sampai. Ini lagi ngembara kita nih di dunia ini. Ntar pada waktunya sampai gak kira? Ada yang 40 udah sampai dah kuburan alam barzah. Ada yang sampai 50, ada yang sampai 80, ada yang sampai 90,
Ada yang nggak sampai ngembara, begitu lahir meninggal. Ada. Jadi kita lagi ngembara ini. Ya. Wa fi dzalika di dalam hadis ini ghayatul hissi katanya. Sangat mendorong ala qasril amali supaya memendekkan angan-angan, hayalan-hayalan. Jangan banyak berhayal. Kamu nanti nggak sampai hayalanmu sama umur kamu, gitu. Pengen jadi ini, pengen punya ini, pengen segala macam. Nggak sampai keburu apa? Meninggal. Makanya kita nikmatin aja dah apa yang ada nih. Ada rizki, alhamdulillah kita manfaatkan buat makan, buat diri kita, keluarga, buat ibadah kepada Allah. Manfaatin dah tuh. Jangan berangan-angan. Kan kemarin kan saya katakan kemarin tuh ada motonya kan. Ya, apa dikatakan? Kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan sesuai dengan keinginan kamu. Sebab kalau dengan kemampuan kita bisa ukur tenaga kita. Tapi kalau dengan keinginan nggak keukur, namanya keinginan. Pengen ini, pengen itu, doa. Yang udah punya motor satu, pengen nggak punya motor lagi? Pengen. Yang udah punya mobil, pengen nggak ganti mobil? Pengen. Itu dunia tuh. Yang udah menjabat pengen naik lagi, udah paling tinggi jabatannya pengen menjabat terus. Dunia, semuanya dunia. Jadi artinya di sini udah nerimain aja yang ada, kita jalanin, istiqomah, mantepin, insya Allah itu yang bikin berkah buat hidup kita semuanya. Nah nih dari hari cakep ini hadis nih buat kita pagi hari ini nih ya. Dikatakan wa fi dzalika ghayatul isi ala qasil amali. Jadi dalam arti ini mendorong kita supaya memendekkan cita-cita, wa qillatir raghbati fid dunya, dan menyedikitkan ya memperkaya atau menjadi keinginan dalam dunia. Jadi dalam hadis ini kita jangan sampai dunia meliputi semua keinginan kita. Jadi artinya sesuai dengan apa yang ada, syukuri, gitu ya. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, dan Ibnu Umar berkata, idza asbahta fala tantazil masaa wa idza amsayta fala tantazil sabah wa khudh min ayatika limautika wa min si'atika lisaqamika, katanya. Kata Nabi ya, wa kana Umar yaqul, berkata Ibnu Umar, idza asbahta, apabila engkau berada di pagi hari, fala tantazil masa, maka janganlah engkau menunggu waktu sore. Waktu pagi subuh kerjain sembahyang subuh ya, ntar habis subuh duha kerjain aja dah, nyari rizki yang halal kerjain, jangan nunggu entar besok jangan. Apa yang ada di situ yang kita mampu kerjain aja dah. Sama kadang-kadang nih, ayo ngaji entar dah kau pensiun, jangan. Akhirnya udah pensiun, sebelum pensiun mati, nggak ngerjain lagi jadinya. Tuh, nih kita diingetin waktu ini. Ini pagi yang indah ini diingetin. Kalau ada pagi hari jangan nunggu datangnya sore. Yang itu kamu bisa kerjain aja dah. Yang penting kerjaan itu bermanfaat buat kamu, kerjain. Tuh ya. Oh ya. Wa idza amsaita fala tandari sabah. Apabila engkau berada di sore hari, jangan nunggu datangnya pagi hari. Gitu. Pokoknya yang ada di situ kerjain aja dah. Lagi subuh waktu ngaji, ya ngaji udah. Ntar kita kerja, habis subuh kita kerja nyari nafkah, kerja udah, manfaatin. Jangan dibalik karena nih ya, waktu subuh dia kerja, ntar waktu kerja dia
tidur jangan. Jadi manfaatkan waktu. Makanya kan Allah berfirman wal asri, demi innal insana lafi, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Baru tuh illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal. Ini waktu kita ngaji, manfaatin ngaji subuh, karena kitab ini nggak berulang lagi nanti, nggak diulang lagi nih kitab nih. Nah hadisnya nggak diulang dah nih, dapatnya hari ini, jangan nunggu waktu kita, gitu ya. Wa khuz min hayatika limautika, manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang matimu. Ya Allah, pada matimu ngapain? Ya waktu hidup dan nih kita kerjain ibadah, sholat, tahajud, zikir, baca Quran, silaturahmi waktu hidup. Nanti kalau udah mati udah nggak baca Quran lagi, ngaji udah nggak arisan keluarga lagi, nggak. Kalau udah mati nggak datang kemari lagi. Makanya manfaatin waktu hidup. Tuh, ya. Wa min si'atika lisaqamika, dan kesempatan sehatmu sebelum datang sakit. Mantap ini kita sehat. Kalau sakit bah udah ngerasain dah. Enak banget ya kalau sehat, pengen ngaji subuh-subuh, pengen doang. Ya, begitu sakit ngomongnya tuh. Begitu sakit baru kepengen ngaji. Dulu sehat ngamain? Kan banyak Pak nih. Waktu muda sama Quran kurang begitu paham. Sampai tua baru udah nyesel kagak bisa baca. Saya punya murid kebetulan. Punya murid itu dia tugasnya di samping punya masjid, penyuluh agama Kebaran Baru. Apa tugas dia? Ngajarin Quran PPSU yang banyak orang di Kebaran Baru, cuman di Kecamatan Kebaran Baru. Saya lihat itu dia ngajar Quran tuh, ya Allah, orang-orang PPSU belum bisa baca Quran, udah tua-tua. PPSU sono, bukan di sini, yang pinter semua udah sini. Nah, di sono tuh lihat, tapi masih gigi dia belajar tuh. Udah tua baru Iqra, baba, tata. Udah gede. Kira-kira umurnya hampir 65-70 kali baru baca Iqra. Kenapa? Oh, mungkin waktu kecilnya, waktu mudanya kagak belajar. Kira-kira kalau udah 70 tahun baru Iqra 1, Iqra 4-nya kapan? Oh iya. Bagaimana baca Qur'annya? Bagaimana waktu sholatnya? Tuh, dia nyesel dah. Walaupun ada keburu, tapi penyesalan sudah sampai kepada dia. Nah, kita jangan sampai nyesel dah nih. Yang belum mantap baca Qur'annya, ngaji lagi baca Qur'an, panggil guru. Ini kadang anak-anak kalau ngaji banyakan ngobrolnya sama ngajinya, sama ngopi dah tuh. Ngaji, ngopi, ngerokok. Ngajinya sejam, ngopinya jadi banyakan mana tuh? Banyakan ngopi sama ngerokoknya kita tuh. Gitu, jadi makan waktu itu ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annan nasa fil amali ala salasati asnafin, bahwa manusia itu dalam berangan-angan ada 3 macam kelompok, 3 macam golongan. Wa'lam annan nasa fil amali ala salasati asnafin, ketahuilah bahwa manusia itu dalam berangan-angan ada 3 kelompok. Mana tuh pertama? As-sinful awwal, kelompok yang pertama. Wa humus sabiquna minal anbiya'i was-siddiqina. Kelompok yang pertama itu adalah as-sabiqun, orang yang terdahulu. Siapa mereka itu?
minal anbiya'i, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, yang benar. La amalalaum, mereka tidak berangan-angan. Jadi nabi, rasul, para orang soleh nggak banyak angan-angannya. Apa yang ada dia kerjain, apa yang ada dia syukurin. Tuh, kayak kita sekarang ini nih, ngaji, bersyukur, udah. Ntar pulang dari sini makan ya, ketemu nasi uduk, alhamdulillah. Ketemu nasi goreng daun mengkudu, alhamdulillah, ya enggak? Ketemu roti pakai misis coklat, alhamdulillah. Ketemu bubur ayam sama ayam sepaha, alhamdulillah. Udah manfaatin aja waktu kita dah tuh. Ntar abis makan sarapan yang punya kerjaan kerja lagi sono. Namanya ari-ari yang baik, kerja lagi sono. Yang punya duit rencana kerjain semua apa-apa yang ada tuh. Gitu namanya ya. Nggak ada angan-angan, pokoknya nerima apa adanya yang ada. Jangan kepengen ini, pengen itu segala macam. Banyak kan kadang-kadang itu kan. Di situ udah ada makanan, nasi, sayur, lauk, masih nyari yang lainnya lagi. Akhirnya berantem sama istrinya. Kenapa? Karena pengen makan yang lain lagi. Terima, syukur, nikmat. Tuh. Hari ini dapat rezeki ya 300.000, 200.000, alhamdulillah. Jangan kadang-kadang dapat segini, ya segini. Cari lagi, nyari sono, nyari sini. Rezeki kagak dapat, dia apa nih? Jatuh sakit akhirnya tuh. Banyak orang begitu apa saudara? Jangan. Jadi kita apa yang kita bisa kerjain, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Punya istri rewel banget, syukurin, mumpung dia masih hidup. Bini rewel banget nih, biarin, doain aja, yang penting dia masih itu. Nanti kalau dia udah kagak ada, nyesel, bapak nanti rindu sama rewelnya. Sama begitu, biarin. Punya teman tetangga medit pelit banget, biarin, yang penting dia masih. Entah juga lama-lama dia enggak baik maksudnya. Tuh ya Allah, biarin, kita doain aja teman kita yang masih belum bisa ada hidayahnya itu. Jadi artinya di sini kita disuruh qanaah, ya, takdir Allah, saudara, ya, begitu, ya. Itu para nabi sedikit tuh nggak punya hayalan dia. Fahum alad dawami, mereka tetap terus menerus ibadah. Mustasyiruna linuzul mauti, mereka merasa ya akan datang kepadanya kematian. Jadi orang-orang yang salih, orang-orang yang ibadahnya rajin, dia nggak banyak harapan, yang penting dia bisa hidup. Apa yang diharapin? Nanti kalau mati saya bagaimana? Apa persiapan saya kalau nanti meninggal, wafat, gitu katanya. Linuzil mauti bihi musta'iduna lahu bi'iqbalid daimi 'alallahi. Mereka bersiap-siap untuk cari bekal yang akan datang, yang selalu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dijaga. Ini termasuk kita ngaji, nyari bekal kita nanti pulang ke rahmatullah. Mana bekal kita nanti? Kan saya terangin ya. Kenapa orang itu ada tahlilan? Kenapa kita disuruh baca Fatihah? Kenapa kita ziarah kubur? Kenapa kita baca Yasin, tahlil, doa buat si mayit? Karena bekal dia lama-lama menipis. Menipis bekal dia. Nah kalau bukan yang hidup ngasih hadiah, siapa yang ngasihin? Kalau orang kadang apa nih, kalau ibadahnya nggak bener, jarang ibadahnya, begitu meninggal di sana dia kagak punya bekal. Nggak usah jauh-jauh dah, kita jalan-jalan sama teman kita nih, touring ke Gunung Bunder. Tahu Gunung Bunder? Di mana? Sono, touring sono. Teman-teman, bensinnya cukup, duitnya juga ada,
makanan ringan siang. Enak gak kira-kira? Dia ke sono baru sampai Parung Kuda, bensin habis, duit kagak ada, makanan ringan mau kemana? Nungguin kiriman. Dari mana kirimannya? Kalau ada teman yang baik, nih gua pinjemin duit buat beli bensin. Kalau nggak ada bagaimana? Di dunia masih bisa minjem, nanti di akhirat nggak bisa minjem, nggak bisa. Ya Allah, Ustadz Yusrijal minjem ya pahala lu buat gua, enak aja. Gua dikirimin sama anak-anak ini. Tuh. Makanya 3 tuh, jangan sampai kagak. 3 kita punya nih. Yang hadisnya udah masyhur dan nih. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min, ya. Manusia meninggal 3 nih buat kita semua nih yang hadir nih, ya. Jangan sampai kagak. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Pendapat ulama ini yang paling tepat, wakaf. Wakaf. Kayak musola, masjid, wakaf. Ngalir nih, ngalir. Ngalir terus nih. Kagak bakal kering orang yang wakafin musola. Iya enggak? Tapi ada juga nih anaknya bego. Bapaknya udah wakafin, anaknya jual. Ada nggak di Trogong begitu? Kagak ada. Ada nggak yang suka jual musola? Kata bapaknya diwakafin buat nanti bekal, nanti di alam kubur ngalir selama ada yang sholat, ada yang ngaji, ada yang zikir. Di sini nih musola hidup nih, masya Allah. Itu yang wakafin musola ini ngalir. Gitu Bang Haji Wahab. Makanya jangan dibikin kos-kosan ini udah. Ya baju sini ngalir ini tuh. Ini yang wakafin musola. Yang sedekah gitu juga, yang nempelin pasir, yang apa namanya, yang lampu, yang donasi untuk pengajian. Selama pengajian ada, ngalir ke alam kuburnya. Jangan sampai kagak ada nih sedekah kita. 1. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ngajar, tapi ngajar kebaikan. Jangan ngajar sulap, nggak ada sulap mah, ngajar. Yang ketiga nih, awaladin solehin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan. Ini 3 yang kuat nih. Kalau yang lain cuma usaha, ada orang datang tahlilan itu kan usaha, betul nggak? Kalau punya duit bisa manggil orang. Kalau nggak punya duit, mau orang dipanggil doang. Bapak panggil orang nak suruh baca yasin, tahlil, zikir, tapi pulang nggak dikasih berkat, ada yang datang? Ada nggak datang? Nggak ada berkatnya, nggak datang, kagak ada. Minimal 3 jangan sampai kagak. Ini udah sedekah nggak pernah, ya. Ilmu juga nggak ada. Anak juga berantakan semua, sepi di alam kuburnya. Jangan sampai. Biar kita orang sederhana, yang penting punya anak-anak yang soleh dan soleh. Buat kita nanti, ya sekarang Bapak nggak terasa aja, saya nggak terasa. Nanti begitu kita meninggal di alam kubur, di alam barzah, baru. Makanya orang dikatakan perlu ada tahlilan, perlu didoain, perlu anak-anak baca doa. Kenapa? Karena bekal kita kurang ke sono. Alam akhirat lama dibanding alam dunia. Yang kedua, dunia masih minjem-minjem. Kalau di barzah bisa minjem. Gua minjemnya pahala lu ya, nggak bisa. Itu makanya perlu tahlilan kita tuh, ya jamaah yang saya muliakan gitu ya. Wa ala taati, dan taat kepada Allah. Mutafarrijina an asghalid dunya, dalam keadaan mengosongkan diri an asghal dunia, daripada kesibukan dunia, bil kulliyati, secara keseluruhan. Jadi dunia jangan sampai diikutin terus, waktunya ibadah, lepas ke dunia tuh. Lepas ke dunia. Lagi kerja berhenti, kita mau ibadah. Kecuali yang kagak berhenti kerja, ada tuh secara hukum syariat. Pertama, dokter bedah. Dokter bedah lagi bedah orang, azan,
jangan ditinggal. Jangan ditinggal guntingnya taruh mana? Satu, dokter bedah. Yang kedua, pesawat atau masinis kereta api, jangan ditinggal. Kalau main bola azan boleh nggak tinggal? Boleh. Mancing boleh nggak tinggal? Boleh. Dangdutan boleh nggak tinggal? Boleh. Tapi yang begitu jangan ditinggal. Tuh, nih mumpung ini pagi kita suruh ingat sama akhirat ini semuanya ya. Illa ma kana minha daruriyan fi haqqi anfusihim aw fi haqqin man la budda lahu minhu katanya. Nah, ini nih, kecuali yang nggak bisa ditinggal apa dunia ini adalah keadaan yang daruriyan, darurat fi haqqi anfusihim, pada hak diri mereka semua. Lagi kerja yang nggak bisa tinggal terus kerja, nanti kerja buru-buru. Kayak Jumat itu hak. Jumatan ingat, kalau kerja di mana-mana jam 11 pulang, mandi bersih-bersih, siapkan kita ini hari Jumat Sayyidul Ayam ke masjid semua. Minimal setengah 11, setengah 12 udah pada jalan. Ya, minimal kita masih bisa sholat tahiyatul masjid. Ini kagak, begitu datang tinggal khutbah kedua. Udah begitu ngomong, alhamdulillah masih kebagian. Kadang yang datang, kadang tinggal sholat dua. Enak nih begini, tinggal sembahyang doang. Begitu kata itu. Ada, jangan kita tuh mantepin. Untuk hari Jumat mantepin. Yang kerja, yang ngajar, yang usaha semua. Kalau yang punya toko, tutup dah. Jam 11 selesai mandi bersih, setengah 12 udah di masjid. Apalagi sekarang Jumat, cepet nggak waktunya? Berapa sekarang nih? Jam 11.40, 41. Kemarin saya khutbah di Al-Ibadah Kemang. Di sini udah setengah 12. Tinggal 11 menit. Waduh, kenceng itu motor, kagak pakai rem. Yang bawa biasa pemain Persija. Pemain Persija yang bawa IM. Oh, dia yang bawa dia katanya temennya Nobon dulu. Ngerti Nobon, pemain bola. Udah loh, dari Trogong ke Kemang Selatan 11 menit. Kagak pakai rem, untung pakai motor saya yang nggak pernah nge-grab. Nah, ke motor dia hancur-hancuran motornya dia. Kan main jadi, alhamdulillah. Hati-hati ini Jumat cepet banget. Jangan jam 12. Ternyata 41. Untungnya dia pakai azan 2 kali. Kalau pakai azan sekali kayak batu salam, hilang urusan itu. Ya, apalagi kalau MC-nya Pak Haji Nali, mana orangnya ini? Ya Pak Haji Nali ya. Mana si khotib sini gini ada khotib. Langsung digantiin Pak Haji Nali, khotibnya bisa-bisa. Tuh, jangan taran-taran, mumpung lagi ada kesempatan waktu Jumatan, ya. Jangan diremeh-remehin sembahyang Jumat, entar. Udah pokoknya siapin jam 11 yang punya toko istirahat, yang kerja istirahat, mandi bersih. Kalau bisa ini setengah 12 dah, udah sampai masjid syukur sebelumnya. Kalian udah pensiun, udah nggak kemana-mana, jam 11 bangun di masjid, dia baca Yasin, baca tahlil, baca Quran surah yang lainnya, baca macam semua, dia itikaf, itu keberkahannya tuh. Ini kadang Jumatannya kadang datang belakangan tapi pulang ada begitu kira-kira. Datangnya belakangan, datang udah mepet banget tuh waktu. Begitu pulang duluan. Udah begitu nyari nasi berkah. Nasi berkah. Ini kan itu kan awalnya kan Covid itu. Sampai sekarang nyari berkah. Masya Allah, pada nyari nasi berkah tuh. Masya Allah, sampai berebutan. Sini. Tuh di situ tuh di pojokan sana di SMK itu apa tuh? 20. Di desanya ada orang kaya kayak gitu tuh. Apa begini. Jangan gitu ya. Artinya manfaatin waktu mumpung diberi kesehatan oleh Allah tuh ya.
au fi haqqi man la budalahum, atau pada hak orang yang tidak harus ada. Seperti apa tadi tuh? Dokter Jumatan, dia lagi ngoperasi, ya jangan tinggal. Ntar Buya rasain aja, Buya rasain ya, kagak boleh. Orang lagi mau lahir nih, jamnya pas banget jam 12 teng azan, harus dioperasikan, harus apa namanya di sesar. Ya laksanain, itu ada hak manusia. Ini kata dokter, ntar Buya tahan Bu, saya mau jumatan dulu, tahan Bu. Lemang nahan apa? Kalau nahan lapar masih bisa. Nahan anak mau keluar suruh tahan. Kagak boleh, itu ada hak orang. Biar dia nggak jumatan nggak apa-apa, karena nolong nyawa orang tuh. Saya mau tanya, kalau nge-grab bagaimana? Ini udah jam 12 kurang nih nge-grab nih. Kira-kira sementara udah azan, bagusan nge-grab terus apa kira-kira ngikut jumatan nih? Tanggung, jarang-jarang gede ini urusan nih. Tuh. Apa ngajarin nganterin Bang Haji Wahab no ke Telkom Pusat, kan ya, yang biasa 50 dikasih 200, hilang jumatan. Jangan sampai begitu ya. Min itba'ihim, yaitu mengikuti mereka itu. Wa qad saru fil ikbali Allah, katanya, dan mereka itu jadi dalam apa namanya menghadap kepada Allah, wa aladal akhir, dan kepada hari akhirat nanti kita bakal masuk ke sono tuh. Bihaisu law qila li adihim, ya, bihaisu sekira-kiranya, law qila jika dikatakan kepadanya, li ari pada seseorang, innaka mayitun ghadan, sesungguhnya kamu akan menjadi mayit ghadan, besok. Bagaimana kira-kira itu? Lam yajid maudian liziyadati, maka tidak akan bertambah bekalnya ala ma huwa alai minal amal, kepada sesuatu daripada amalnya as-shalih, yang soleh. Kalau udah mati udah nggak bisa nambah lagi. Sekarang masih bisa nambah nih, ini ngaji nih, pahala dan habis ngaji ntar pulang isyraq, waktu isyraq salat 2 rakaat isyraq, nambah lagi tuh. Selesai nambah lagi, kita bersih, yang punya waktu keluarga silaturahmi asal keluarga, nambah lagi pahala lagi. Di asal keluarga baca tahlil, baca doa, pahala lagi, betul nggak? Banyak pahala tuh. Atau pengen jalan-jalan sama keluarga, jalan-jalan tuh healing sama keluarga, boleh nggak? Boleh, pahala juga healing. Ajak anak, ajak cucu, main-main ya ke tempat-tempat yang baik, itu juga pahala juga. Menyenangkan keluarga itu pahala. Idkhalus surur, memberikan kebahagiaan, kesenangan keluarga, itu juga pahala itu. Jangan kadang-kadang mentang-mentang ngaji bayang mulu sama zikir, keluarga kagak diurusin, dosa juga. Kata anaknya, Pak jalan-jalan, ya lu aja ya, gua lagi zikir, nggak boleh juga. Cucunya, kakek Aji Tiwi jalan-jalan, kata cucu, jangan ya, kamu aja sama mak, bapak lagi khatam Quran. Jangan juga, ada waktunya ibadah, ada waktunya buat keluarga. Itulah Islam yang begitu indah. Ada waktunya ibadah, ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat tidur. Masing-masing udah ada fasenya masing-masing itu ya. Ya, lintihahi fihi, ya, karena sudah selesai, sudah sampai itu padanya amal itu ilal ghayatil quswa, kepada penghujung yang jauh. Allati laisa wara'aha ghayatun, tidak ada lagi ya di belakangnya penghabisannya. Udah selesai umurnya, udah nggak lagi, udah nggak sholat lagi, udah nggak puasa lagi, udah nggak zikir lagi. Kenapa? Udah umur udah kagak ada, selesai alam kubur udah nggak ada kewajiban taklif, udah nggak ada ya gitu. Wa kadzalika la yajidu syai'an, dan demikian pula katanya, ya tidak mendapatkan sesuatu yatruku, yang dia tinggalkan, yang udah kemana tinggalkan, udah nggak dapat lagi. Kenapa? Kita udah nggak ada umur, udah nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa zikir, nggak bisa sedekah lagi, kecuali anak-anak kita dah yang bakal doain kita ya. Li'anna qad taraka kulla syai'in, karena bahwasanya
sungguh telah meninggalkan tiap-tiap sesuatu, la yuhibbu, ya, la yuhibbu an yanzila bil mautu, yang tidak ia sukai bila datangnya kematian, wa huwa mulabisun lahu, sedang ia, ya, menyisahkan, ya, ukuran perkaranya yang lain itu. Jadinya kalau udah meninggal dunia masih tersisa, ini belum dikerjain, ini belum ada, nggak bisa. Ya Allah, jangan matiin dulu ya Allah, utang saya masih banyak, kagak bisa. Ya Allah, jangan matiin dulu ya Allah, anak saya belum wisuda, kagak bisa juga. Ya Allah, jangan matiin ya Allah, rumah ini masih ngontrak, kagak bisa juga. Kenapa? Kalau udah kematian sampai tidak bisa lagi kita elakkan lagi. Mudah-mudahan Allah cukupkan kebutuhan kita semuanya. Kita minta kepada Allah cukup dunia kita, baik harta, baik keinginan, cukup aja dah, jangan lebih, cukup aja, cukup dan berkah itu dah alhamdulillah. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Sampai sini aja ngajinya ya. Nah, soalnya kan subuhnya lebih pagi nih ya. Berarti kan selesaikan lebih pagi juga ya, ya. Yang mau mudah silakan sono. Silakan. Ya. Saya gurunya, di situ saya ngajar tiap minggu. Saya saya nggak bisa ada mulu ya, hanya Ustadz Muslim, kebetulan di Nurul Falah ada pengajian. Jadi saya istiqomah ngaji aja dah. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat diri saya, Bapak semua. Karena kalau tanpa istiqomah kagak mampu kita melaksanakan ibadah kepada, karena modalnya modal istiqomah. Ini jamaah alhamdulillah pada istiqomah semuanya. Kalau masih mau jangan silakan, nanti saya telepon panitia, jamaah ketinggalan berkah siapin kalau mau. Kalau kagak malu nih, saya telepon di panitia ini. Nah, siapa berapa orang mau sono, saya telepon. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi, sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waffaqina fid din waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna du'ana min kulli hajatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.